Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Isu kudeta Golkar rupanya makin keras terdengar. Banyak pihak yang menyebut ini Airlangga Hartarto mundur karena ada tekanan khususnya dari pemerintah. Sebelumnya teman-teman, beberapa bulan yang lalu Presiden Joko Widodo memang diisukan akan menjadi ketua umum Golkar setelah lengser, setelah purna tugas dari tugasnya sebagai presiden di Oktober nanti. Dan mundurnya Airlangga Hartarto ini kembali menguatkan isu yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akan segera dilantik untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan teman-teman, kita juga telah mendapatkan informasi untuk mendukung statement ini. Informasi ini kita dapat dari infobanknews.com di artikel yang berjudul Airlangga dikudeta halus, Jokowi dikabarkan masuk jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Kita bakal cek dulu teman-teman, ini press release-nya. Apakah benar Airlangga Hartarto benar-benar dikudeta secara halus? Dan siapa sebenarnya ini otak dari pengkudetaan Airlangga sebagai ketua umum Golkar? Kita bakal cek teman-teman. Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan mundur dari jabatannya. Spekulasi siapa penggantinya pun langsung bermunculan. Airlangga yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 13 Desember 2017 itu seharusnya mengakhiri masa jabatannya sampai akhir tahun ini. Konon, dia dikasih pilihan sulit meletakkan jabatan atau masuk penjara. Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya pada Seminggu 11 Agustus 2024. Namun surat pengunduran dirinya sudah diteken sejak Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Dalam video resmi yang beredar pada Minggu pagi, dia menyatakan pamit dari jabatannya. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, ujar Airlangga. Dia menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan ADART. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar, tegasnya. Dia menambahkan demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya. Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal ini. Pada pemilu 2024 kata dia, Partai Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke. Dalam Pilpres 2024 lanjut dia, Golkar juga memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Selanjutnya untuk mempercepat langkah kita untuk memajukan Indonesia sebagai pribadi dan bersama seluruh keluarga saya dan hati yang terdalam saya ucapkan terima kasih yang tulus. Airlangga yakin seluruh prestasi yang dicapai akan dilanjutkan lebih baik lagi. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih dan Presiden terpilih selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming serta para petinggi dan senior Partai Golkar. Kepada Bapak Yusuf Kalla dan Abu Rizal Bakri, kepada Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono serta Bapak M. Hatta, saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan, tegasnya. Airlangga sampai saat ini masih menjadi Menko Perekonomian, tapi kabarnya saat ini dia tengah bersiap-siap meninggalkan rumah dinasnya di Kompleks Rumah Menteri Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu, siapa pengganti Airlangga? Kasakusuk pengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun menyurak seiring langkah mendadak Airlangga tersebut. Disebut-sebut ini ada beberapa nama seperti Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang bakal menggantikan Airlangga. Nama Gibran Rakabuming juga mencuat seiring lengsernya Airlangga dari Ketum Partai Golkar. Beberapa flyer bergambar Gibran dengan narasi sebagai Ketua Umum Golkar berseliweran di grup-grup WA. Namun sebelum diputuskan dalam Munaslup yang dipercepat pada akhir Agustus ini, pejabat sementara PJS Ketua Umum Golkar akan diserahkan ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Sumber info Bank News mengungkapkan Presiden Joko Widodo pun dikabarkan bakal masuk Partai Golkar dan didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. Inilah hebatnya Jokowi,
ujar sumber yang tak bersedia disebut namanya itu. Katanya masuknya Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina dan Bahlil sebagai ketua umum adalah skenario istana menjelang lengsernya Jokowi dan kursi presiden. Untuk memastikan dia masih bisa mengontrol pemerintahan Prabowo Gibran, dia harus mempunyai partai besar. Golkar adalah pilihan paling rasional, tuturnya. Airlangga sejatinya berat melepas jabatan prestisius itu. Sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP, posisi ketum Partai Golkar sangatlah strategis, tapi dia harus merelakan itu daripada masuk penjara, tuturnya. Selama ini beredar isu Airlangga diduga terlibat kasus ekspor minyak sawit dan nikel ke Cina. Kasus inilah yang disebut-sebut dijadikan senjata untuk menekan dirinya mundur dari ketum Partai Golkar. Dikabarkan ini benar, bisa dibilang Airlangga dikudeta halus untuk melepaskan jabatannya. Namun di kalangan internal elit partai beringin tersebut, Airlangga dianggap gagal memimpin Partai Golkar. Selain gagal menjadi konsisten di Pilpres 2024, Partai Golkar itu di bawah kepemimpinan menjadi partai yang lemah. Saking lemahnya muncul joke jika Airlangga adalah ketua umum Golkar paling disayang partai-partai lain. Karena di masa kepemimpinannya Golkar lemah saat berhadapan dengan partai lain. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Golkar seluruhnya. Kabar masuknya Jokowi ke Golkar dan menjadi ketua Dewan Pembina belum mendapat konfirmasi dari istana. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan staf sus Presiden yang dihubungi sampai saat ini belum memberikan konfirmasi. Kita telah menyimak ini press release, kita telah membaca press release dari infobanknews.com yang isinya memang sedikit kontroversial. Ini kalau misalnya saya rangkum di informasi ini menyebut bahwa ada intervensi secara langsung dari pemerintah, khususnya ini Presiden Joko Widodo yang didapuk akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dan disebut-sebut di sini ada 2 nama penggantinya, bahkan 3. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, yang kedua adalah juga Erick Thohir. Bahkan teman-teman di artikel ini juga disebut bahwa ada nama Gibran yang disebut-sebut juga masuk bursa ketua umum Partai Golkar. Kita tentu berharap teman-teman tidak ada pergesekan ataupun benar ada kudeta yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Golkar. Kita tentu berharap jalannya demokrasi Indonesia bisa berjalan dengan semestinya, tidak ada campur tangan intervensi dari pemerintah terhadap partai-partai politik. Ya walaupun teman-teman kalau misalnya kita lihat di video sebelumnya, ini PDIP secara langsung, secara lugas menuduh Presiden Joko Widodo menjadi dalang penyebab mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Golkar. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Tentu kita bakal terus update perkembangan terbaru terkait pergantian kepemimpinan di Partai Golkar dan apakah benar Presiden Joko Widodo akan menjadi pemimpin partai berlambang beringin ini. Tentu ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.